Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Di sini kita akan membahas pembelajaran tentang memahami sifat wajib dan sifat jaiz Allah. Yang berkompetensi dasar ialah pertama, menghayati kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sikap santun dan bijaksana sebagai cermin pemahaman, menganalisis makna al-asmaul husna dan menyajikan hasil analisis tentang makna al-asmaul husna. Dalam memahami sifat wajib dan sifat jaiz bagi Allah, ada 4 materi. Pertama adalah pengertian sifat wajib dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sifat wajib Allah. Yang ketiga adalah sifat mustahil bagi Allah. Yang keempat adalah sifat jaiz Allah, dan yang terakhir adalah keutamaan mengenal nama dan sifat wajib dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan memasuki pembahasan pertama, ialah pengertian sifat wajib dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha sempurna dan maha agung. Nama Allah juga disebut dengan Ismul Jalali, yang berarti adalah zat adalah tunggal, tidak terdiri dari unsur-unsur dan bagian dari tidak ada suatu apa yang serupa dengannya. Dan karena itu, manusia dilarang berpikir tentang zat Allah karena tidak dapat mengetahui. Manusia dipanggil untuk menggunakan akal bagi memikirkan alam ini dan segala isinya, tidak untuk memikirkan zat Allah yang gaib itu, dan tidak ada yang serupa dengannya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti manusia wajib beriktikad dengan penuh yakin akan sifat-sifat wajib, sifat-sifat yang mustahil dan sifat-sifat yang jaiz. Sifat wajib Allah adalah sifat yang khusus yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Adanya Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu sifat yang melekat pada sifat Allah, dan sifat wajib Allah adalah inilah yang membedakan Allah sebagai sang pencipta atau Khalik dengan semua makhluk ciptaannya. Sifat mustahil Allah adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat jaiz Allah adalah sifat yang mungkin boleh ada ataupun sifat dan mungkin tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan mengkaji tentang sifat Allah, yaitu sifat wajib dan sifat jaiz Allah. Ya, yang kedua ialah sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Aqidah As-Sughra yang terkenal dengan judul Ummu Al-Barhan, Iman As-Sunni mengatakan, maka di antara sifat wajib Allah, Tuhan yang maha agung dan maha perkasa adalah 20 sifat. Setiap mukhalaf wajib meyakini secara mantap tanpa keraguan bahwa Allah pasti bersifat dengan segala kesempurnaan yang wajib bagi keagungannya. Ya, berikut ini adalah sebagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah wujud atau ada. Allah adalah zat yang pasti ada, tidak terdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menjelaskan sifat Allah ini di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surah As-Sajdah ayat 4. Yang berarti Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, tidak ada bagi kaum selain daripadanya seorang penolong dan tidak ada pula seseorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Di situ di dalam Quran surah As-Sajdah. Yang selanjutnya adalah Al-Qiyam atau terdahulu atau awal. Dialah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Maksudnya Allah telah ada lebih dahulu daripada apa yang diciptakannya. Ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran ialah Quran surah Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, dan zahir dan batin, dan dialah yang maha mengetahui segala sesuatunya. Yang selanjutnya sifat Baqa, yang arti kekal. Maksudnya Allah maha kekal, tidak akan pernah punah, binasa ataupun mati. Dia akan tetap ada selama-lamanya. Di dalam penjelasannya ada di ayat Quran surah Al-Qasas ayat 88.
Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah, baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kaum dikembalikan. Yang keempat adalah mukhalaqatul lihawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah sudah pasti berbeda dengan ciptaannya. Dialah zat yang maha sempurna dan maha besar. Tidak ada satupun yang mampu menandingi dan menyerupai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang dijelaskan di dalam Quran Al-Ikhlas ayat 4. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dan selanjutnya adalah yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Maksudnya Allah itu berdiri sendiri, tidak tergantung pada apapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Di sini di dalam Quran surah Al-Ankabut dijelaskan sudah tentang qiyamuhu binafsihi, yang berarti adalah sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Ya, tadi itu adalah sedikit pembahasan tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini saya akan membahas tentang sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Maksud sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah Subhanahu wa taala, yang maha sempurna. Berikut sifat-sifat mustahil bagi Allah beserta arti menurut dalil agama. Yang pertama adalah adam atau tiada. Sifat mustahil yang pertama adalah adam, yang berarti tiada. Sifat ini kebalikan dari wujud yang artinya ada. Dalil nakli yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala, yakni sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutup malam kepada yang mengikutinya dengan cepat, dan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah yang maha suci Allah dan Tuhan semesta alam. Quran surah Al-A'raf ayat 54. Yang kedua ialah hudus, yang artinya ada yang mendahului. Hudus yang artinya ada yang mendahului merupakan lawan kata dari khidam. Tidak mungkin ada yang mendahului keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan Dia jugalah akhir dari segala sesuatu. Penjelasan tentang hudus ini ada di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3, yang berarti Dialah yang awal dan yang akhir, dan yang zahir yang batin, dan Dia adalah segala sesuatu yang segala maha mengetahui. Di sini sangat jelas bahwa tiada yang selain Allah, hal yang diawali dan diakhiri. Selanjutnya adalah fana atau musnah. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin musnah, sebaliknya Dia bersifat kekal selama-lamanya. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an Quran surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Semua yang ada di bumi ini akan binasa dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Di dalam Quran surah Ar-Rahman ini dijelaskan, bukan sudah, sesuatu yang ada di bumi ini akan binasa. Jadi sesuatu yang ada di bumi itu pasti akan binasa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan Allah juga yang mengakhiri kita. Ya, yang keempat adalah mumatsalatu lil hawadisi, yang artinya adalah ada yang menyamai. Allah Subhanahu wa taala ada zat yang menciptakan segala sesuatu di bumi dan di alam semesta. Dialah yang maha agung, tidak mungkin ada sesuatu yang menyamai dan menandinginya. Sebagaimana ada di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11, tidak ada satupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, di sini sudah dijelaskan sangat detail bahwa tidak ada segala sesuatu yang mampu menyamai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menciptakan zat apapun itu yang ada di bumi maupun di alam semesta ini. Ya, yang terakhir adalah ittiyazu likhairihi, yang artinya memerlukan yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan yang lain. Dia mampu mewujudkan dan mengatur segala secara sempurna tanpa tergantung pada siapapun. Berbeda dengan manusia yang pasti memiliki sifat saling tolong menolong dan saling memerlukan sesama yang lain.
Sifat itiyatul li ghairihi ini ada di dalam Quran surah Al-Isra, yang berarti, dan katakanlah segala puji Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan pertolongan, dan agungkanlah dia dengan mengagungkan yang sebesar-besarnya. Ya, mungkin ini adalah sedikit penjelasan tentang sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi adalah sedikit penjelasan tentang sifat mustahil dan beberapa sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, adalah sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Pengertian sifat jaiz Allah adalah sifat yang mungkin boleh ada ataupun tidak yang mungkin, atau sifat yang mungkin tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat lain, sifat jaiz ini adalah sifat yang bisa melekat pada Allah dan bisa pula tidak melekat pada Allah. Sebab semuanya adalah berdasarkan kehendaknya, maka Allah bisa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Apabila sifat wajib dan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala ada banyak, maka sifat jaiz hanya ada satu, yakni fi'lu kulil mu'minin au takruhu. Yang artinya adalah Allah dapat melakukan sesuatu hal yang dapat pula tidak melakukan suatu hal. Tidak ada kewajibannya atasnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu. Tidak ada pula paksaan kepadanya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kehendak sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sedikit penjelasan tentang sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan terakhir, yaitu adalah keutamaan mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengenal dan mempelajari nama Allah dan sifat-sifat Allah sangatlah penuh dengan kebaikan dan keutamaan, serta mengandung beraneka ragam manfaat. Yang pertama, mengenal nama dan sifat Allah adalah ilmu yang paling mulia dan paling utama, yang kependudukannya paling tinggi dan derajatnya paling agung, karena mulia ilmu dilihat dari mulianya sesuatu yang dipelajari. Seperti yang kita pelajari, kita mempelajari Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, mengenal dan mengetahui sifat-sifatnya. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sudah pasti baik, dan yang pasti kita bisa mencontohnya di kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah semakin mengenal Allah berarti semakin mencintai dan mengagungkannya, juga semakin takut, berharap, ikhlas dan beramal kepadanya. Semakin seseorang mengenal Allah, maka semakin ia berserah diri kepadanya. Semakin seseorang mengenalnya, semakin ia menjalani perintah dan menjauhi larangannya dengan baik. Nah, semakin kita mempelajari Asmaul Husna tadi, sifat-sifat dan nama-nama Allah tadi, kita jadi semakin mengetahui Allah gitu. Nah, bahwa banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dapat kita pelajari dari itu. Sehingga kita tuh menjadi jauh lebih mencintai, lebih mengagungkan, dan bahkan jauh lebih patuh daripada sebelumnya. Dan gitu kita akan jauh lebih mengenal Allah dan jauh dapat mengimaninya, dan kita pun dapat dengan sepenuhnya memenuhi perintah dan menjauhi larangan-larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Allah itu menyukai nama dan sifatnya. Allah pun suka jika nama dan sifatnya nampak bekasnya pada makhluknya. Inilah bentuk kesempurnaan Allah. Nah, di sini nampak bekasnya pada makhluknya. Jadi Allah tuh sangat menyukai jika ada seorang manusia ini mengikuti sifat-sifatnya gitu. Nah, banyak sifat-sifat yang mulia yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Sifat pemaaf, berdamai, dan banyak-banyak lainnya lah. Dan disitulah bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah iman akan semakin bertambah. Semakin mengenal Allah, maka akan semakin merasa bahwa Allah selalu bersamanya. Dan di sini kita akan merasa bahwa iman kita tuh akan semakin terus bertambah, semakin kita mengenal Allah, dan maka akan kita semakin merasa bahwa Allah tuh selalu di dekat kita, selalu memperhatikan kita. Dan yang kelima ialah manusia diciptakan untuk menyembah Allah semata dan mengenalnya. Di sini ada di dalam Quran surah Az-Zariyat yang berarti, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Di sini dijelaskan bahwa apapun yang ada di dunia maupun di alam semesta itu tuh diciptakan untuk menyembah Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya
kita tuh tidak akan jadi apa-apa tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mendalami nama dan sifatnya, berarti ia telah sibuk dalam tujuan ia diciptakan, yaitu untuk beribadah. Melainkan mempelajari berarti melalaikan dari tujuan penciptanya, gitu. Jika tidak kita lalai dalam mempelajari Asmaul Husna tersebut, kita tuh sama saja dengan melalaikan apa tujuan dari penciptaannya, gitu. Sama saja kita tuh tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam ialah menenangkan jiwa dan melapangkan hati. Juga ia akan merindukan surga Firdaus hingga rindu melihat wajah Allah yang Maha Mulia. Di sini jika kita mengingat dan mengetahui semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita itu dapat menenangkan jiwa kita, dapat melapangkan hati kita agar kita tuh jauh lebih leluasa beribadah, jauh lebih tenang dalam melakukan segala sesuatu hal. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya pada hari ini. Mungkin sekian. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.